Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bintang Subroto dengan NIM G00254143 dari SGD A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.1 anatomi organ genitalia dan uropoetika. Baik, laporan 1. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Pada sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah setelah terjatuh mengeluh benjolan di skrotumnya yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAB. Nomor 1, jelaskan anatomis penis, skrotum, dan testis. Nomor 2, jelaskan jalur perjalanan spermanya dari testis hingga keluar melalui OUE atau ostium urethra externum. Kemudian 3, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Baik, penis dibagi jadi 3 bagian, yaitu rootsnya atau akarnya, kemudian bodinya atau badannya, kemudian glandsnya di bagian ujung. Penis sendiri itu merupakan suatu organ berbentuk tubuler. Dia ini juga merupakan alat kopulasi pria. Si penis ini juga merupakan homolog atau organ lain dari wanitanya, itu glans klitoris. Kemudian di bagian kanan bisa dilihat penis itu memiliki 2 pars, yaitu pars fixia dan libera. Untuk yang fixia itu ada bulbus dan crus penis, kemudian yang libera itu ada corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Apalagi ya? Oh ya, untuk yang corpus spongiosum itu dia ini terletak di bagian ventral corpus penisnya. Jadi dia dilewati oleh uretranya. Kemudian di bagian distalnya itu akan melebar menjadi glans penis. Kemudian untuk corpora cavernosanya itu merupakan jaringan erektil utama. Jadi di sana banyak pembuluh darahnya. Kemudian dia ini terletak di bagian dorsal dari penisnya. Untuk korpusnya itu bisa dilihat terlihat ada 2. Kemudian masing-masingnya itu dilipati oleh tunika albugenia tebal. Nah, di corpus cavernosa ini juga memiliki ruang namanya cavernae atau sinusoid cavernosum. Di tengahnya itu terdapat yang namanya arteri profunda penis dan arteri cavernosa di bagian dorsalnya lagi. Kemudian di sini bisa terlihat yang di gambar kiri itu otot dan vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi ada arteri pudenda interna dan eksterna. Kemudian untuk sistemnya venanya itu ada vena pudenda interna. Kemudian untuk ototnya di bagian corpus spongiosumnya tadi itu ada bulbus spongiosus. Kemudian untuk yang corpora cavernosanya itu ada musculus ischiocavernosus. Untuk di situ terlihat di bagian dorsalnya itu ada arteri dorsalis penis dan arteri profunda penis cavernos. Arteri dorsal penis dan vena dorsalis profunda penis. Dan ada juga yang superficialis. Untuk bagian tengahnya itu ada
terlihat arteri Helicinae, dan Helicinae itu nanti akan bercabang menjadi arteri profunda penis cavernosa. Kemudian setelah vaskularisasi, yang di gambar bagian kanan ini merupakan drainase limfatikanya penis. Jadi cairan limfa, kulit, dan fascia penis itu akan dialirkan ke namanya nodis superomedialis dari nodi inguinales superficialis. Kemudian untuk struktur profunda penisnya itu akan mengalirkan cairan limfanya ke nodi iliaci interni. Baik, lanjut. Kemudian di penis itu ada yang namanya fase-fase atau mekanisme. Yang pertama ada fase ereksi dan ejakulasi. Untuk yang ereksi atau emisi itu adalah transmisi cairan semennya itu yang ke dalam uretranya terlebih dahulu. Sedangkan yang ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium urethrae externumnya. Untuk di mekanisme ini ada reseptornya. Untuk reseptor-reseptornya itu ada di ductus deferens yang penuh itu nanti diafferent oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju ke segmen lumbalis 1-3 efektor. Baik, lanjut ke skrotum. Skrotum itu memiliki 9 lapisan yang sebagai pembungkus testis. Dia ini berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesisnya. Di bagian kiri itu terlihat memiliki 9 lapisan. Nanti di bagian mediana skrotumnya itu ada yang namanya raphe scrotii. Nah, untuk urutan lapisannya, untuk yang dari yang paling luar dan sampai yang paling dalam, diawali dari kulit, kemudian nanti lanjut ke fascia dartos. Di fascia dartos itu ada musculus dartosnya. Kemudian habis fascia dartos ada fascia spermatica externa. Kemudian musculus, ada otot namanya musculus cremasterika. Kemudian nanti lanjut ke fascia spermatica interna, baru tunica vaginalis lamina parietalis, kemudian tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albugenia, tunica vasculosa, dan baru substansia testisnya. Kemudian yang di bagian kanan itu merupakan funiculus spermaticusnya. Dia ini merupakan struktur yang penopang atau penggantung dari testisnya. Dia ini merupakan sekumpulan struktur yang dibungkus oleh fascia spermatica externa, fascia spermatica interna, dan musculus cremastericanya. Kemudian ada struktur yang terdapat pada funiculus spermaticusnya itu ada arterinya itu testicularis cabang aorta abdominalis, kemudian ada arteri deferentialis itu cabang dari visceralis superior, dan arteri spermatica externa. Untuk venanya ada vena testicularis yang membentuk plexus venosus pampiniformis. Nervus-nervusnya itu nervus genitofemoralis dan plexus spermaticus. Untuk ductus deferensnya itu sehabis dari annulus inguinalis profunda, kemudian ke ductus deferens atau vas deferens akan memisahkan diri dari funiculus spermaticus. Baik, lanjut ke testis. Jadi testis itu merupakan struktur homolog dari dengan ovarium di wanita.
Dia ini terletak di dalam skrotumnya tadi, dan dia ini merupakan organ sepasang. Dia untuk yang testis bagian kiri itu lebih rendah daripada testis bagian kanan, karena yang bagian kiri itu funiculus spermaticusnya lebih panjang. Untuk testis sendiri memiliki vaskularisasi, di antara lain ada arterinya, yaitu arteri testicularis cabang aorta abdominalis, kemudian ada ductus deferentisnya dari cabang vesicalis inferior, kemudian ada arteri cremasterica dari cabang epigastrica inferior. Untuk venanya ada venae testicularis yang keluar dari jalinan vena, yaitu venosus pampiniformis, kemudian testicularis dextra dari yang akan bermuara ke cava inferior, kemudian yang sinistra itu akan ke vena renalis sinistra. Untuk inervasinya itu plus dari plexus, ada plexus testicularis yang otonom, dia ini cabang segmen thoracicae 10-12, kemudian ada nervus genitofemoralis. Baik, lanjut ke laporan 1 yang B, ke perjalanan sperma. Jadi spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet tubulus contortus seminiferus, kemudian nanti baru lanjut ke tubulus rectus seminiferus, baru ke rete testis dan ductuli efferentes yang berada di epididymis, kemudian nanti di epididymis ke ductus deferens, habis dari ductus deferens ke ambulai ductus deferens yang berlekok-lekok, kemudian ke ductus ejaculatorius, nanti bersatu dengan saluran vesicula seminalis yang akan masuk ke ostium ductus ejaculatorius terlebih dahulu, baru ke uretra pars prostatica. Dari pars prostatica itu akan ke pars membranacea, baru ke pars spongiosa, baru yang terakhir ke ostium uretrae externum. Kemudian terakhir untuk laporan 1C di klinisnya, untuk perbedaan dari klinis yang bisa terjadi dari laporannya itu ada torsiopenis, varikokel, dan pembesaran prostat. Untuk perbedaannya bisa dibilang dibagi menjadi 3 untuk lokasi masalah, onset nyeri, dan temuan khasnya. Untuk torsiopenis, dia ini lokasinya di funiculus spermaticusnya, nyerinya dia ini mendadak dan sangat nyeri. Untuk temuan khasnya, testisnya itu nanti akan tinggi dan refleks kremasternya bakal hilang. Untuk varikokel, dia lokasi masalahnya itu di vena pampiniformis, nyerinya itu dia bakal kronis dan tumpul, dan dia ini akan lebih jelas saat berdiri. Jadi dia ini karena varikokel akan saat berdiri akan menggantung. Untuk pembesaran prostat atau BPH, dia ini lokasi masalahnya itu di prostat di bagian pelvisnya. Untuk onset nyerinya itu tidak nyeri skrotum, kemudian temuan khasnya itu biasanya gangguan aliran di urinnya. Baik, lanjut ke laporan kedua. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAB, tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nomor 1, jelaskan pembagian sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Kemudian 2, jelaskan alur perjalanannya urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilaluinya.
Baik, pertama sistem uropoetika, ada ren yaitu ginjal. Dia ini untuk fungsi umumnya menyaring darah dan membentuk urin. Kemudian ada ureter, dia ini sebagai penyalur urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada vesika urinaria atau kandung kemih, dia ini tempat penyimpan urin secara sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian terakhir ada uretra, yaitu tempat pengeluaran urin dari tubuh yang menyambungkan vesika urinaria ke luar tubuh. Kemudian lanjut ke perjalanan urin. Sebelumnya nanti dari darah itu akan difiltrasi oleh nefron. Jadi dia ini adalah unit fungsional ginjal yang membentuk urin. Jadi tempat urin pertama kali dibentuk bisa dibilang dari nefron. Kemudian tubulus contortus proximal atau TKP, dia ini tempat reabsorpsi terbesar air, glukosa, asam amino, dan ion. Kemudian ada ansa Henle, dia ini dibagi jadi pars descendant dan pars ascendant. Untuk yang pars descendant itu nanti reabsorpsi air, dan pars ascendant itu reabsorpsi garam seperti natrium dan klorida. Kemudian lanjut ke TKD atau tubulus contortus distal, nanti dia tempat pengaturan akhir ion dan pH urin. Kemudian lanjut ke tubulus collectivus, jadi tempat pengumpulan urin itu di tubulus collectivus, di ductus collectivus, dan dia ini tempat mengatur konsentrasi akhir urinnya. Kemudian nanti disalurkan ke papilla renalis atau ductus papillaris renalis, dan nanti akan disalurkan lagi ke kalis minor, baru ke kalis mayor, baru terkumpul lagi di pelvis renalis, dan baru disalurkan ke ureter. Nanti ureter baru ke vesika urinaria, baru ke ureter, dan baru keluar dari tubuh. Dan terakhir lanjut ke laporan 3. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidang menilai penurunan kepala janin dan bidang Hodge. Kemudian memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Untuk pertanyaannya, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotominya. Jadi pertama dimulai dari diafragma pelvisnya. Di situ bisa terlihat ada musculus coccygeusnya atau ischio-coccygeus. Kemudian di situ ada tendon arc atau dari levator ani. Kemudian ada pubo-coccygeus dan ilio-coccygeus yang di bagian atas. Untuk yang bagian bawah bisa terlihat ada musculus pubo-coccygeusnya juga, terutama juga ada terlihat pubo rectalis dan ilio-coccygeus. Kemudian lanjut ke membrana perinei dan spatium profundum. Jadi membrana perinei itu merupakan fasia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang argus pubicus. Dia ini terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil yang di antara membrana dan ligamentum pubicus inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut tadi spatium perinei profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei.
Kemudian lanjut ke spatium perineum profundumnya. Dia ini ada muskulus-muskulusnya yang berada di dalam spatium perineum profundum. Perbedaannya untuk wanita ada muskulus kompresor uretra dan muskulus sphincter uretrovaginalis. Dia ini hanya ada di wanita dan tidak memiliki di pria. Untuk keduanya memiliki yang namanya musculus sphincter uretra externum dan musculus transversus perineum profundum. Kemudian lanjut ke perineumnya. Ini untuk perbedaan bagian pria dan wanita. Kemudian lanjut ke regioperineum. Nah, untuk regioperineum ini di bagian ini fotonya dari bawah ya. Jadi untuk bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis khayal yang berhubungan kedua tuber ischiadicum. Jadi di bagian anterior itu atau bagian depan itu yang urogenitale kalau dari foto ini bagian atasnya, dan bagian posterior atau bagian bawah dari foto itu regio analis. Untuk batas-batasnya anteriornya itu di margo inferior symphysis pubicum, untuk lateralnya di rarni ischiopubica yang anterior, dan ligamen sacrotuberocale. Kemudian posteriornya itu di bagian apex os coccygeusnya. Kemudian ini untuk regio urogenitalesnya. Jadi regio ini ditembus oleh uretra. Urutan lapisan yang paling superficial ke lapisan profundanya itu pertama ada kulit, kemudian fascia perineum superficialis, baru profunda, kemudian dilanjut dengan spatium perineum superficialis yang terdapat musculus transversus perineum superficialis, kemudian ada ischio cavernosus dan bulbo cavernosus. Kemudian dilanjut dengan fascia diafragma urogenitalis inferior yang dimana membrana perineumnya bertempat. Kemudian lanjut ke spatium perineum profunda. Di ini terdapat musculus transversus perineum profundus dan sphincter uretra externum, dan juga ada musculus glandula bulbouretralis yang coperi. Kemudian terakhir ada fascia diafragma urogenitalis yang superior. Untuk ini di pelvis itu wanita dan pria itu berbeda. Di antara lain di aditos pelvisnya wanita itu dia lebih membulat, seperti di gambar bagian kiri itu yang wanita, yang kanan pria, sedangkan yang pria itu seperti jantung. Kemudian di exitus pelvisnya itu yang kiri, yang wanita itu luas, yang pria sempit. Kemudian os sakrumnya wanita itu pendek, sedangkan yang pria panjang. Kemudian os coccygeusnya itu yang kiri lentur, yang wanita lentur, karena biasa untuk lebih mempermudah perjalinan, sedangkan yang pria itu kuat. Kemudian os iliumnya wanita itu miring ke lateral, sedangkan yang pria itu tegak. Kemudian cavitas pelvicusnya itu yang wanita dangkal atau luas, sedangkan yang pria sempit. Seperti itu ada derajatnya, yang wanita 80-85, sedangkan pria 50-60. Kemudian tulang pelvisnya wanita itu lebih tipis, jadi tidak terlalu kuat, sedangkan pria itu tebal dan sangat kuat. Kemudian untuk di spina ischiadicanya itu wanita tidak menonjol, sedangkan pria itu menonjol. Kemudian di bidang Hodge ini
Untuk yang HOTS pertama dia ditarik setinggi aditus pelvisnya. Kalau 2 itu di tepi bawah simfisis pubis dan sejajar dengan HOTS 1, jadi semua HOTS itu sejajar. Untuk yang 3 ini di spina ischiadica, sedangkan yang 4 itu di setinggi os coccygeus. Kemudian yang terakhir untuk klinisnya yang episiotomi. Jadi episiotomi itu selama proses persalinan, perineumnya itu akan mengalami perenggangan yang signifikan dan beresiko mengalami robekan. Untuk mencegah ruptur yang meluas hingga musculus sphincter ani externus, dapat dilakukan tindakan namanya episiotomi. Terdapat 2 jenis utama episiotomi, yaitu episiotomi median dan episiotomi mediolateral. Untuk yang median itu sayatannya dibuat pada garis tengah mulai dari komisura posterior dan diarahkan lurus ke bawah, namun dihentikan sebelum mencapai serabut sphincter ani. Kemudian sementara itu yang episiotomi yang mediolateral, sayatannya itu dimulai dari titik yang sama, tetapi diarahkan ke samping sekitar 45 derajat dari garis tengahnya, sehingga mengurangi resiko perluasan robekan arah ke sphincter aninya. Baik, itu saja dari saya, sudah semua saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.